Shalom, Presbiter GPIB Jemaat Philadelphia Semarang menyampaikan selamat beribadah bagi keluarga-keluarga yang berada di rumah. Ibadah hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus ini dilaksanakan secara online. Mohon memperhatikan panduan dalam melaksanakan ibadah. Tema hari ini, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya, dari Yoel 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jemaat pelayan firman yang akan melayani ibadah pada hari Minggu ini adalah Pendeta Megiawati Makadada Gantare STH. Sekarang mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Marilah umat Tuhan kita memulaikan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayub pasal 5 ayat 6 dan ayat 7. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang sujud dan menyembah-Mu serta mengakui akan segala kesalahan kami. Tuhan, berapa lama lagi Kau lupakan kami terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap kami? Berapa lama lagi kami harus menaruh kekhawatiran dalam diri dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh kami meninggikan diri atas kami? Pandanglah kiranya, jawablah kami ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan kami tertidur dan mati, supaya musuh kami jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawan kami bersorak-sorak apabila kami goyah. Tetapi kepada kasih setia-Mu kami percaya. Hati kami bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Kami mau menyanyi bagi Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur tulus kami naikkan kepadamu Tuhan. Setiap hari, waktu yang kami tempuh, mampu kami lalui karena Tuhan ada dan bersama dengan kami. Ungkapan syukur yang tulus ini terjadi dari pengalaman hidup yang selalu meyakinkan kepada kami bahwa Tuhan ada dan menolong kami. Itulah sebabnya di minggu di mana hari yang dikuduskan bagi kami untuk beribadah, kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk Tuhan sapa lewat kebenaran firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu atas kami, berikanlah ketenangan dalam pikiran kami, sehingga firman yang akan kami renungkan bersama menjadi kekuatan, menjadi arah pedoman dalam kehidupan kami. Ketika dunia yang ada di mana kami hidup, kami tidak melihat ada pengharapan. Tapi kami percaya bahwa sukacita, kabar sukacita yang akan kami dengar akan penuh dengan pengharapan yang menjamin hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri
untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat persilakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang ada di rumah ataupun yang ada di gedung gereja pada hari ini. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Luar biasa, sehat-sehat, sehat imun, sehat imannya. Saudara-saudara, hari ini tentunya kalau kita membaca kitab Yoel pada pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-12, tema yang diberikan dengan jelas mau menyatakan kepada kita bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Apa benar bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya? Kalau ditanya tentang virus corona saat ini kan karena juga merupakan sebuah bencana ya, kita ada dalam situasi seperti ini. Dan kalau bicara soal virus corona ini, tentunya ini menjadi sebuah sejarah yang akan dikenang oleh kita semua. Kalau selama ini minta libur yang panjang, tahun ini 2020 ini ada banyak tanggal yang merah yang kita mengalami hari libur. Dan siapa yang mau menghadapi pandemi virus corona seperti ini? Namun kalau kita telusuri, virus corona ini dimulai dari bulan Desember 2019 di kota Wuhan, ya, sudah mulai muncul virus tersebut dan mulai menyebar hingga bulan Januari. Akhirnya sebuah badan Kesehatan Dunia menyampaikan bahwa corona menjadi wabah global. Bulan Februari kota Wuhan tutup secara total, dan di bulan Februari kita pun ya masuk dalam bulan Maret mulai menyebar kemana-mana dari Cina, dan akhirnya bisa kita sampai di Indonesia ini pun mengalami virus corona ini. Banyak pertanyaan ya, firman-firman mungkin yang dibagikan seputar virus corona ini atau COVID-19. Pertanyaannya untuk kita, apakah corona ini bencana atau hukuman dari Tuhan? Ya. Atau jangan-jangan virus corona ini tanda-tanda dari akhir zaman. Ya, tidak ya, banyak orang yang menyampaikan ini tanda-tanda akhir zaman virus ini. Virus corona ini kan sangat kecil. Tidak mudah terdeteksi dengan mata kita yang kita gunakan saat ini. Tapi semua orang pada saat ini kalau bicara soal virus, semua pasti takut. Semua pasti taat, kemana-mana harus menggunakan masker, cuci tangan begitu, walaupun dalam suasana lebaran ya. Hari ini kita menyaksikan begitu banyak orang yang akhirnya kayaknya lupa nih masih ada virus corona. Untuk sesuatu yang sangat kecil ini tidak terlihat, orang itu sangat takut. Berbeda dengan ketakutan kita kepada Tuhan yang sama, tidak kelihatan, tapi kayaknya kita lebih takut corona ya daripada takut Tuhan. Ya, itu terjadi itu ya. Orang mungkin kalau nggak beribadah sekarang nggak ada polisi yang akan memeriksa siapa yang tidak ibadah di rumah, tidak ada. Tapi kalau orang keluar tidak menggunakan masker, tidak mengikuti protokoler bagaimana kita harus cuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya,
Kayaknya itu begitu sangat ditaati. Bahkan orang sampai pun kemana-mana dia harus menggunakan sarung tangan demi terhindar dari virus corona ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kitab Yoel, peristiwa yang melatar belakangi pemberitaan Nabi Yoel adalah karena terjadi beberapa bencana. Wabah belalang yang luar biasa. Itu pertama. Kemudian dalam kitab Yoel pun mengalami yang namanya masa kekeringan. Kemudian mereka mengalami kebakaran. Nah, 3 peristiwa ini saja, wabah belalang, masa kekeringan, kebakaran, itu sudah membuat, kalau kita baca firman Tuhan, apa yang dikatakan bahwa ayat yang ke-12, pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sumber kemakmuran, kekayaan bagi masyarakat pada saat itu adalah hasil pohon anggur, pohon ara, pohon delima, korma, apel, dan seterusnya. Ini pun sudah kering. Wabah yang terjadi, kekeringan yang terjadi, bahkan disebut tadi kebakaran yang terjadi, mengakibatkan bukan saja situasi masyarakat Yehuda saat itu mengalami kesusahan, tetapi ekonomi pun mereka semua terhenti. Dan dengan jelas dikatakan bahwa wabah belalang adalah salah satu bencana terburuk yang terjadi pada zaman Alkitab pada saat itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bencana menjadi sebuah pembelajaran bagi umat pada masa itu. Bahkan Yoel pun dengan tegas mengingatkan kepada bangsa Yehuda. Kalau tadi kita sudah baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, proses yang terjadi itu membuat mereka akhirnya merasakan ratapan. Di ayat 8 keluar muncul kata ratapan, seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Meratap itulah yang diharapkan oleh Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda. Dan meratap adalah sebuah cara agar bangsa ini menyadari bahwa wabah belalang, kekeringan, kebakaran adalah bentuk teguran Tuhan. Dan pada saat itu peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Peristiwa di mana dikatakan bahwa hari yang penuh penderitaan itu akan datang. Hari Tuhan atas kehidupan mereka yang harus mengalami hukuman sementara diberikan untuk mereka. Nah, ini konsep yang berbeda di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru tentang hari Tuhan. Apokaliptik yang dialami oleh bangsa pada saat itu adalah bentuk penghukuman Tuhan atas pelanggaran dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kalau kita baca di ayat yang ke-10 dikatakan, ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Saudara-saudara, apa yang dialami bangsa Israel ini ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya. Situasi mereka sudah dalam wabah belalang, kekeringan terjadi, kebakaran pun terjadi. Ini datangnya bertubi-tubi dalam hidup mereka saat itu. Kesulitan datang silih berganti dan akibatnya adalah karena dosa mereka sendiri. Pertanyaannya untuk kita, apakah ini adalah
cara Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda pada saat itu? Apakah Tuhan tidak mengasihi umatnya sehingga harus memberikan musibah ini secara bertubi-tubi atas mereka? Ada sebuah kisah di salah satu gereja di Eropa Utara. Ada sebuah patung Yesus Kristus yang disalib. Mungkin kita sudah pernah ya dengar cerita ini. Ukuran patung ini tidak jauh berbeda dengan manusia umumnya. Karena segala permohonan pasti dikabulkan, maka orang berbondong-bondong datang khusus ke sana untuk berdoa, berlutut, menyembah, dan hampir dikatakan halaman gereja itu penuh sesak seperti pasar. Kalau saya sebagai pendeta melihat situasi ini, saya senang sekali. Gereja itu dipenuhi dengan semua umat yang rindu menjumpai Tuhan. Tapi ini rindunya ingin mendapat mujizat gitu. Karena kalau datang pada saat itu doanya akan dikabulkan. Di dalam gereja itu ada seorang penjaga pintu. Setiap hari dia melihat patung Yesus yang berada di atas kayu salib, harus menghadapi begitu banyak permintaan orang. Penjaga gereja ini dia merasa iba di dalam hati. Dan dia berharap dia bisa ikut memikul beban penderitaan Yesus. Hingga suatu hari sang penjaga pintu pun berdoa, dia menyatakan harapannya kepada Yesus. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Di luar dugaan, dia mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Baiklah, aku akan turun menggantikan kamu sebagai penjaga pintu dan kamu yang naik di atas salib itu. Namun apapun yang kamu dengar, janganlah mengucapkan sepatah kata pun." Saudara-saudara, apa yang terjadi? Terjadilah pertukaran tempat, ya, seperti harapan penjaga gereja tadi. Dia mengganti posisi Yesus dan dia rasa ini permintaan yang mudah. Selama dia disalib dalam posisi yang sama dengan Yesus, dia tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Yesus turun dari atas salib, ya. Lalu penjaga itu naik ke atas salib itu, menjulurkan sepasang lengannya seperti Yesus yang disalib, ya. Karena itu orang-orang yang datang tidak menaruh curiga sedikit pun. Si penjaga pintu berperan sesuai perjanjian, yaitu dia harus diam saja, dia tidak boleh bicara, dia hanya boleh mendengarkan isi hati dari setiap orang-orang yang datang di depan kayu salib itu. Orang yang datang tiada habis-habisnya. Permintaan mereka pun ada yang rasional, kadang kala ada pun yang tidak rasional. Dan banyak sekali permintaan yang aneh. Namun demikian, si penjaga pintu itu tetap bertahan untuk tidak bicara. Karena dia sudah berjanji tadi dan dia harus menepati janjinya. Pada suatu hari datanglah seorang saudagar kaya. Setelah saudagar itu selesai berdoa, ternyata kantung uangnya tertinggal di depan salib itu. Si penjaga gereja yang disalibkan itu, dia ingin sekali memanggil saudagar itu kembali karena kantong uangnya tertinggal. Namun terpaksa dia harus menahan diri untuk tidak berbicara. Selanjutnya setelah saudagar itu pulang, datang seorang miskin yang di depan salib Yesus itu dia mengatakan bahwa sudah 3 hari tidak makan. Dia berdoa kepada Yesus agar dapat menolongnya melewati kesulitan hidup ini. Ketika dia hendak pulang, dia menemukan ada sekantung uang yang ditinggalkan oleh saudagar kaya tadi. Dan begitu dia buka uang itu, ternyata dia buka kantong itu, ternyata adalah isinya adalah uang dalam jumlah yang besar. Orang miskin itu pun kegirangan bukan main. Dia katakan, "Yesus benar-benar baik. Semua permintaanku dikabulkan."
Dengan amat bersyukur dia lalu pergi, dia pulang. Di atas kayu salib, Sang Yesus yakni penjaga gereja itu, dia ingin sekali memberitahunya bahwa itu bukan miliknya. Namun sekali lagi karena sudah ada perjanjian, maka dia tetap harus menahan diri untuk tidak berbicara. Berikutnya datanglah seorang pemuda yang akan berlayar ke tempat yang jauh. Dia datang memohon agar Yesus memberkati keselamatannya. Saat dia akan meninggalkan gereja, saudara-saudara, muncullah saudagar kaya tadi yang menerjang masuk langsung mencekram kerah baju sang pemuda dan memaksa pemuda itu mengembalikan uangnya. Apa yang terjadi? Si pemuda itu tidak mengerti keadaan yang sebenarnya. Lalu keduanya terjadi pertengkaran. Di saat yang demikian, tiba-tiba dari atas kayu salib, Yesus, yakni penjaga gereja tadi, akhirnya angkat bicara. Bayang ya, dia sambil tangannya disalibkan, dia lalu berbicara. Kemudian dia katakan dengan jelas bahwa yang mengambilnya adalah seorang yang miskin tadi dan bukan pemuda tersebut. Lalu saudara-saudara yang terkasih, setelah semua masalah selesai, saudagar kaya itu pun kemudian pergi mencari orang miskin, dan si pemuda yang akan berlayar pun bergegas pergi karena khawatir akan ketinggalan kapal. Saudara-saudara, Yesus yang asli kemudian muncul menunjuk ke arah kayu salib itu sambil berkata, "Turunlah kamu dari sana, karena kamu tidak layak ada di sana." Penjaga itu berkata, "Mengapa demikian? Aku telah melakukan tugas saya dengan sebenarnya. Bahkan saya sudah menjernihkan persoalan serta memberikan keadilan. Apa salah saya?" Demikian kata penjaga gereja itu. "Apa yang kamu tahu?" kata Yesus. Saudagar kaya itu sama sekali tidak kekurangan uang. Uang di dalam kantung itu bermaksud untuk dihambur-hamburkannya. Namun bagi orang miskin, uang itu dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sekeluarga. Yang paling kasihan adalah pemuda itu. Jika saudagar itu terus bertengkar dengan si pemuda sampai ia ketinggalan kapal, maka si pemuda itu mungkin tidak akan kehilangan nyawanya. Tapi sekarang kapal yang ditumpanginya sedang tenggelam di tengah laut. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini kedengarannya seperti sebuah anekdot yang menggelikan gitu. Namun di balik ini terkandung sebuah rahasia kehidupan yang kita seringkali menganggap bahwa apa yang kita lakukan adalah yang paling baik, namun kenyataannya justru bertentangan. Dan itu terjadi karena kita tidak mengetahui hubungan sebab akibat dalam kehidupan ini. Kita harus percaya bahwa semua yang kita alami, baik ketika kita membaca kitab Yoel ini pun, ketika wabah belalang, kekeringan, kebakaran ini bertubi-tubi terjadi atas mereka. Begitupun ketika kita mau mengambil refleksi atas situasi virus COVID-19 pada saat ini, virus corona yang sedang menerjang bangsa Indonesia, ya, dalam kebijakan bagi pemerintah kita, apakah akan memutuskan lockdown ataukah tidak, apakah akan melakukan PSBB secara besar-besaran ataukah tidak, apakah harus begini dan begitu. Tentunya semuanya dipertimbangkan dengan matang agar tidak hanya kita jatuh tertimpa tangga. Kita bukan saja ketika mengalami virus yang memakan korban begitu banyak, tidak saja menjatuhkan ekonomi yang sementara bangsa Indonesia alami. Saya percaya bahwa situasi pada saat ini juga menjadi pemikiran pemerintah. Kalau lockdown dilakukan, bagaimana ekonomi negara kita? Kalaupun terjadi saat ini PSBB di daerah-daerah tertentu, tentunya situasi itu juga diambil demi kebaikan kita. Dan saat ini pun ketika kita beribadah secara online, ada banyak survei menunjukkan bahwa bisa saja setelah ibadah ini aktif, ada banyak jemaat bisa berpindah jemaat
karena ketika mereka dalam ibadah online, mereka beribadah di gereja yang lain, begitu. Mengikuti live streaming dari jemaat-jemaat yang lain. Ada gereja-gereja yang tidak bisa mengadakan ibadah live streaming karena tidak punya pengetahuan tentang internet, bagaimana membuat video dan sebagainya. Apa yang terjadi pun saat ini gereja kita, ketika persembahan juga mengalami kekurangan ya, pendapatan, pemasukan persembahan kita. Semua mengalami penurunan yang sangat drastis. Apakah bisa membayar rutin-rutin yang ada? Saudara-saudara, situasi saat ini tentunya mari kita menariknya kembali sesuai tema kita. Apakah bencana, situasi yang terjadi pada saat ini merupakan pembelajaran yang Tuhan mau berikan untuk kita semua. Tapi percayalah, seperti kisah tadi, bahwa ketika kita selalu berteriak, di mana Tuhan dalam situasi seperti ini. Ketika Tuhan tidak bisa memberikan jawaban dan sang penjaga gereja mampu bisa memberikan jawaban, saya pikir itu yang harus kita renungkan. Tidak semua apa yang sementara terjadi harus diberikan jawabannya. Tapi kita percaya lewat firman yang kita baca ini, sekali lagi Roma 8 ayat 28 katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kembali merenungkan firman di minggu ini, kita harus percaya. Semua yang kita alami saat ini, baik itu keberuntungan, baik itu kemalangan, semuanya merupakan hasil pengaturan yang terbaik yang Tuhan buat untuk saya dengan saudara. Dengan begitu, kita harus tetap bersyukur dalam keberuntungan, bersyukur dalam kemalangan, dan yang paling penting adalah tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan semakin meneguhkan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengambil saat teduh. Amin. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana serta bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut telah dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Mari umat Tuhan kita bersama berdiri. Bersama dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat, dengan hati dan mulut hendaklah masing-masing orang mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendukung dari setiap pokok-pokok doa yang akan disampaikan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, atas kemurahan yang Tuhan beri bagi kami, baik pengalaman bencana maupun pengalaman yang mendatangkan kemakmuran, kesuksesan dalam hidup kami. Kami selalu percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kalau ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kami sebagai umat manusia, mampukan kami untuk terus tekun di dalamnya mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami pun boleh mengalami pertobatan dalam kehidupan kami. Kami selalu melihat segala sesuatunya dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang positif, dan percaya tidak mungkin Tuhan akan memberikan batu bagi anak-anak yang membutuhkan makanan dan minuman. Dan kami percaya ketika dalam kondisi masa pandemi virus corona ini, kami tetap mengalami pemeliharaan Tuhan lewat para pemimpin kami. Mereka boleh mengatur kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat banyak, dan dikembalikan bagi kami sebagai para rakyat pun boleh dengan hikmat menggunakan waktu kami, keterbatasan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kami takut dengan virus ini, tapi kami justru seringkali lupa untuk takut kepada Tuhan, pemilik kehidupan yang walaupun tidak nampak, tidak kelihatan di sekitar kami, tetapi Tuhanlah satu-satunya kekuatan yang besar yang sanggup mengendalikan dunia ini. Bahkan virus yang sangat ditakuti kami oleh manusia. Kami sungguh menyesal ya Tuhan, bertobat di hadapan-Mu. Kiranya kami mau belajar dari kitab Yoel ini pun boleh mampu mau datang merendahkan diri, memohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Dan ketika pertobatan itu diserukan, Tuhan pun akan mengampuni kami. Kami mengucap syukur ketika peristiwa kemuliaan naiknya kembali Yesus ke sorga mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah, Raja yang memerintah, bukan saja ada di atas bumi ini, tetapi memerintah di dalam kerajaan sorga. Minggu ini kami boleh bersyukur ibadah secara online masih dapat dilaksanakan. Kami mengucap syukur para presbiter dan keluarga senantiasa ditopang, diberkati dalam hidup mereka, kesehatan senantiasa diberikan bagi mereka, dan terus berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang masih bergumul dengan sakit karena corona ini. Kami mendoakan pun dalam aktivitas gereja secara umum, lembaga GPIB, kami percaya Tuhan bahwa seluruh presbiter, baik yang mereka yang telah Tuhan panggil pulang kembali, baik mereka yang saat ini tetap melaksanakan pelayanan, kiranya Tuhan memberkati. Lewat majelis sinode sebagai pimpinan tertinggi dalam GPIB, senantiasa mereka diberikan hikmat kesehatan, agar langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil tentunya akan membawa pencerahan, membawa kekuatan dalam iman percaya sebagai umat dalam kehidupan bergereja. Kami sebagai jemaat GPIB Philadelphia Semarang yang ada di kota Semarang ini pun selalu berdoa agar kami yang beribadah, kami pun selalu mendoakan dan terus mendoakan situasi pada saat ini. Kami boleh menjadi penggerak, kami boleh menjadi umat yang ketika dalam pihak yang bisa memberi, kami boleh melaksanakan tugas kami.
Dan kami pun dalam keterbatasan kami, dengan diri apa yang ada pada kami, kami mampu pun berbagi dengan sesama kami. Kami mendoakan secara khusus minggu ini keluarga-keluarga dalam kehidupan jemaat. Keluarga Veronica Sutan Umar, keluarga Sofyan Takasili, keluarga Rian Ardianto, keluarga Eko Bawono, keluarga Jonathan Kuada, keluarga Ibu Eni Septi, keluarga Nur Hadi, dan keluarga Ibu Sri Wilujeng. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit, Bapak Edi Istanto yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Ketileng. Kami berdoa bagi Ibu Yohana Pikauli. Kami berdoa untuk setiap orang-orang tua kami menjalani masa lanjut usia mereka. Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang seminggu ini menjumpai pertambahan usia. Kami berdoa bagi Michael Roberto Risakota, bagi Saudara Peter Cornelis Sigarlaki, bagi Bapak Franz Kailola, dan Saudara Oscar David Ngaah. Kami percaya apa yang Tuhan kerjakan untuk mereka, berkat pertambahan usia, berkat lewat kesehatan, akan mereka fungsikan itu dengan sebaik-baiknya. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami dalam pekerjaan, masa muda, bahkan yang akan melanjutkan studi dalam masa perkuliahan. Tuhan pun memberkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan juga menolong agar dalam situasi saat ini kami juga boleh menjaga diri mereka, memberikan dan memperhatikan kesehatan mereka. Kami pun percaya bahwa kalau ibadah ini masih terus berlangsung, ada karena kasih dan anugerah Tuhan untuk kami semua. Terima kasih untuk presbiter, untuk organis, prokantor, bahkan para pegawai juga yang mendukung agar ibadah ini tetap terlaksana. Kami mendoakan pun bagi pelaksanaan khususnya sembako kasih yang masih terus dijalankan. Terima kasih Tuhan, kiranya selama sembako ini masih ada, ini dapat membantu para jemaat kami dan mengatasi situasi pada saat ini. Kami tentunya tidak pernah tahu kapan akan berakhir, tapi yang kami imani adalah Tuhan menolong dan menopang kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga ibadah ini dapat terlaksana. Biarlah damai dan sejahtera, sukacita boleh senantiasa menyelubungi seluruh jemaat, bahkan seluruh kami sebagai para presbiter. Dan damai sejahtera pun boleh diberikan khususnya bagi saudara-saudara kami yang akan menjalani dan memperingati hari kemenangan mereka lewat hari Raya Idul Fitri. Tuhan memberikan situasi yang damai, sejahtera, dan mereka pun semua dalam keadaan bersukaria. Terima kasih Bapa, begitu banyak hal yang ingin kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu, berkat-Mu atas kami tidak pernah berhenti mengalir untuk kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sesuai dengan nats Alkitab yang terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10, yang demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan hari ini. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat sekalian, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Persembahan yang kami berikan ini, biarlah dapat Engkau berkati menjadi alat untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Sekalipun saat ini kami tengah mengalami wabah corona di seluruh muka bumi ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, mohon perhatian dari pembacaan intisari Warta Jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Kami akan membacakan Warta Jemaat dan mohon perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Majelis Jemaat GPB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Bagi saudara-saudara yang ingin mendaftar menjadi anggota baru dan meminta pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat seusai ibadah hari ini, atau langsung ke kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, yaitu hari Selasa hingga Minggu pukul 8 pagi hingga 4 sore. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Megiawati Magadada Gantari STH, penatua, diaken, organis, dan song leader yang bertugas dan semua pihak yang telah melayani
ibadah hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Selanjutnya, disampaikan bagi jemaat bahwa dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, maka disediakan sembako kasih berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan lain-lain. Sembako kasih ini bersumber dari sumbangan jemaat dan untuk jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung ke kantor gereja pada setiap hari kerja, dan bagi para donatur yang ingin berbagi sembako kasih dapat membawa langsung ke kantor gereja. Demikian informasi ini disampaikan. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih kepada dari segenap majelis jemaat dan warga jemaat GPB Philadelphia Semarang, mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah berpartisipasi untuk aksi berbagi kasih. Demikian pembacaan intisari warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari umat Tuhan kita bersama berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dengan sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus